Baik, selamat siang para pendengar dari channel YouTube maupun pada Bisa AI. Sebelumnya, perkenalkan saya adalah Yepi Handoko Putra. Dalam kesempatan ini, saya merupakan anggota dari Aptikom Jawa Barat yang sekarang menjabat sebagai Kaprodi Magister Sistem Informasi. Mungkin para pendengar di sini ada yang belum tahu semuanya kalau di Universitas Komputer Indonesia yang berlokasi di Bandung itu ada Magister Sistem Informasi atau S2. Jadi di sini saya mengajar di sini sebagai dosen. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Life Cycle Sustainable Assessment. Mungkin belum semuanya tahu kalau yang namanya daur ulang itu apakah ada di industri saja, kemudian apakah juga ada di dunia IT. Kemudian orang suka berpikir yang nama daur ulang itu atau siklus hidup itu hanya berhubungan dengan limbah atau lingkungan. Jadi pada dasarnya yang namanya siklus hidup itu ada yang efeknya kepada lingkungan internal yaitu perusahaan, ada juga efeknya kepada lingkungan eksternal yaitu lingkungan hidup. Tapi orang lebih banyak mengenal untuk lingkungan hidup yang berupa eksternal. Sedangkan kami sebagai sistem informasi itu mengenal siklus hidup yang berada di dalam perusahaan. Misalkan siklus hidup data, kemudian siklus hidup dari suatu software, harus diganti softwarenya karena sudah tidak memadai atau tidak layak. Apa yang menjadi awal dari pemikiran ini? Yang pertama adalah Pak Menteri atau Mas Menteri dari Mendikbud itu memberikan suatu hal baru yaitu adanya magang atau kerjasama dengan vendor atau industri. Apa yang kita temui pada 1 bulan ini itu adalah terdapat keilmuan yang ternyata sering dipakai di industri tetapi tidak didapat di perkuliahan. Mengapa bisa? Mungkin karena ilmu tersebut di dunia industri atau di kurikulum dianggap bahwa semuanya bisa. Padahal di industri banyak sekali dipergunakan. Apa misalkan validasi, verifikasi itu kan merupakan kegiatan yang biasa dilakukan sehingga dianggap mahasiswa bisa, tidak diajarkan secara khusus. Padahal di industri ini merupakan keilmuan yang sering atau banyak dipakai. Kemudian terdapat kebiasaan di industri yang tidak dibiasakan di perkuliahan. Apakah itu saja nanti kita akan lihat, misalkan kebiasaan untuk selalu mengkoreksi, memperbaiki sistem, kemudian bekerja bersama-sama membuat sistem. Mungkin itu kebiasaan itu tidak atau jarang, bahkan di perkuliahan mahasiswa dilarang menyontek atau bekerja sama, sedangkan pekerjaan secara tim itu jarang dilakukan. Kemudian terdapat standar atau normatif yang tidak diajarkan dan dibiasakan dirutinkan di bangku perkuliahan. Ada beberapa standar, sekarang lagi zamannya standar baru, new era, ada beberapa standar yang harus dilakukan. Apa saja nanti kita akan lihat, dan masalah ini bukan masalah karena kurikulum, tetapi memang ada dunia yang berbeda antara tenaga kerja juga dengan dunia industri, itu yang menyebabkan perbedaannya. Misalkan adanya perbedaan kalau merancang itu harus per fase, tidak langsung jadi, tapi ada tahapan-tahapan. Jarang kita kalau membuat software, perangkat lunak, misalkan orang informatika, itu membuatnya langsung tanpa ada tahapan. Kemudian jarang adanya pengujian, misalkan pengujian mungkin cuma sekali, tidak pernah melakukan pengujian secara rutin. Kemudian tidak adanya pemeliharaan, tidak ada mata kuliah bagaimana caranya memelihara, karena dianggap semua orang sudah tahu. Padahal yang namanya memelihara itu ada beberapa teori yang harus diikutin. Kemudian tidak ada simulasi, misalkan kalau kita merancang satu sistem, misalnya sistem menggunakan suatu jaringan dan server, kita tidak mensimulasikan bagaimana pertumbuhan datanya, kemudian bagaimana pertumbuhan softwarenya, apakah semua software per modul itu bertumbuh secara sporadis, tidak saling terintegrasi, itu kita tidak pernah melakukan simulasi. Kemudian kita tidak pernah melakukan simulasi dampak, kita tidak pernah melakukan
manajemen perubahan. Saat ada sistem yang baru berlaku, langsung kita lemparkan, tidak kita analisa terlebih dahulu, sehingga penggunaannya menjadi masalah. Tidak ada analisis lingkungan dan tidak ada analisis sosial. Misalkan, kalau kita membuat satu software yang paling gampang itu adalah Gojek. Pada saat kita melemparkan aplikasi Gojek, banyak sekali masalah, misalkan karena tidak ada peraturan yang mendukung, tidak ada regulasi yang mendukung, kemudian banyak orang berubah pekerjaan. Itu merupakan efek sosial secara eksternal. Tentunya itu hanya ada diketemukan di dunia industri, di dunia kehidupan nyata. Kita di perkuliahan, jarang orang teknik itu mempelajari yang namanya efek dampak ekonomi, regulasi sosial, dan lingkungan. Mungkin malah kita jadi ilmu informatika atau sistem informasi atau sistem komputer, sehingga tidak sempat lagi mempelajari ilmu-ilmu seperti itu. Padahal di lapangan itu merupakan hal-hal baru atau normatif baru. Sehingga jika kita masuk ke industri, kita harus mengenal hal-hal baru ini. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Aduh, loncatnya jauh sekali. Mohon maaf, ini layarnya jauh sekali loncatnya ya. Nah, jadi di sini ada yang disebut dengan revitalisasi abad ke-21. Jadi yang namanya mahasiswa, dosen itu mempunyai kemampuan belajar, apa sekarang lagi masa pandemi belajar sendiri. Banyak sekali mahasiswa yang kesulitan, bahkan dosen pun kesulitan karena mengajar jarak jauh itu tentunya harus ada beberapa skill yang selama ini tidak kita pelajari, misalkan skill untuk berpikir, learning skill, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, kemudian kemampuan untuk literasi dan kemampuan untuk hidup lainnya. Dari semua ini kami di Aptikom menyebutnya bahwa, ya bagi yang belum tahu, Aptikom itu adalah asosiasi perguruan tinggi ilmu komputer. Kami di universitas yang memiliki beberapa program studi ilmu komputer. Menurut Aptikom, saat ini dibutuhkan teman, pemandu, idola, dan tempat bermain. Ada yang disebut dengan industry engagement. Jadi mahasiswa itu harus punya tempat untuk ngulik, harus punya tempat untuk berkawan dan punya komunitas untuk membantu mereka membina karir selain duduk di bangku perkuliahan. Sejak zaman pandemi ini jangan menjadi malas karena hanya mendengarkan kuliah secara online, tetapi harus bersifat kreatif dan mencari berbagai solusi dari setiap permasalahan yang diberikan oleh dosen-dosen secara kuliah online. Kita lihat di sini dari Pak Presiden Jokowi itu sekarang ada yang namanya 5 percepatan transformasi digital. Ada beberapa permasalahan yang menurut hemat kami itu merupakan permasalahan yang menahun, yaitu melakukan persiapan roadmap transformasi, kemudian percepatan integrasi, itu merupakan masalah yang sudah tahunan, sudah lama. Isu ini cukup lama, tapi muncul terus-menerus. Mengapa bisa seperti itu? Tentunya ada beberapa kajian atau beberapa ketidakmampuan yang tidak bisa kita lakukan. Ini adalah gambar dari siklus hidup. Jadi kalau kita lihat yang namanya siklus daur ulang dari suatu penciptaan, nanti ada yang akan habis, kemudian ada yang menjadi harus dibuang ke lingkungan, ada yang menjadi kompos, ada yang tidak dapat lagi dipergunakan. Cara berpikir ini sama diberikan kepada orang industri. Jadi kalau kita membuat suatu barang atau ciptaan, baik itu software, itu pada prinsipnya akan terjadi sesuatu penggunaan. Ada siklus penggunaan, ada siklus tidak dapat digunakan lagi. Masalahnya jangan sampai siklus ini tidak terjadi secara sempurna. Misalkan waktunya penggunaan sudah rusak, langsung loncat kepada fasenya untuk dibuang. Jangan sampai kita membuat program yang hanya bersifat program-program yang tidak dapat dipakai atau scrap. Program yang sekali buat, rusak. Atau program-program yang sudah ada tetapi tidak bisa diperbaiki. Mungkin di perkuliahan kita tidak pernah belajar bagaimana caranya membuat program yang merupakan versi 1, kemudian menjadi versi 2, menjadi versi 3. Secara teori kita belajar namanya system development. Tapi pelaksanaannya belum semuanya pernah mengalami bagaimana membuat suatu perangkat lunak berbagai-bagai versi. Nah, ini merupakan life cycle dari suatu program. Ada life cycle dalam program, ada life cycle dalam lingkungan hidup. Pada dasarnya sama-sama memiliki dampak terhadap lingkungan.
baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Misalkan jangan sampai membuat program-program yang terlalu banyak menyita waktu, tetapi fungsinya kecil. Atau jangan sampai membuat program yang terlalu sukar, tetapi tidak dapat digunakan. Nah, kita akan lihat sustainabilitas. Kata sustainabilitas berarti keberlangsungan. Bagaimana keberlangsungan suatu lingkungan. Ya, kalau ditanya, apakah ada pemborosan dan limbah pada industri IT? Mungkin di sini kita tidak bisa komunikasi langsung ya. Terus saya ingin tanya, apakah mahasiswa tahu bahwa industri IT itu punya limbah atau tidak? Tentunya limbahnya tidak seperti limbah lingkungan, ada nuklir, ada yang berbahaya bagi lingkungan. Tapi limbah di sini adalah sesuatu yang dibuang. Kita membuatnya memerlukan sumber daya waktu, minimal butuh listrik, untuk orang yang mengerjakan untuk kalau kita membuat sistem. Limbah berarti tidak dapat digunakan lagi, pada effort atau usaha untuk membuatnya itu cukup banyak. Kita akan lihat apa saja limbah atau pemborosan di dalam industri IT yang mirip-mirip seperti pencemaran pada lingkungan hidup. Dalam suatu perusahaan secara lingkungan internal, ada beberapa hal yang menjadi pemborosan pada lingkungan pada industri. Di sini kita lihat bahwa kalau pengolahannya tidak teratur, maka ada dampak-dampak pada perusahaan, yaitu lingkungan internal. Nanti kita akan bahas mengenai lingkungan eksternal. Sekarang lingkungan internal dulu. Yang pertama adalah infrastruktur yang redundans. Kita membeli barang terlalu banyak, kelebihan. Speknya kurang sehingga tidak dapat digunakan. Atau informasi yang tertidur setelah dipakai, kemudian tidak digunakan lagi karena memang tidak diperlukan. Keperluannya cuma sekali, tapi dibeli tidak dapat dipakai lagi. Atau kelebihan spek, tidak ada perancangan pertumbuhan infrastruktur atau penyimpanan teknologi. Kita membeli berlebihan sehingga sumber daya apa yang hilang adalah sumber daya uang. Karena sumber daya listrik bisa saja servernya kita beli server yang terlalu besar sehingga menyita listrik terlalu besar, padahal tidak dibutuhkan seperti itu. Kemudian informasi yang sudah tidak layak pakai, tetapi tetap dipasarkan dengan efisiensi rendah. Ada juga informasi yang tidak terintegrasi, ini banyak sekali di Indonesia, sehingga terlalu banyak data entry. Setiap dibutuhkan data, semuanya memasukkan data, tetapi pada saat ada yang membutuhkan, datanya tidak bisa keluar karena tidak terintegrasi. Atau datanya hanya menetap di badan-badan departemen tertentu yang disebut dengan silo atau silo. Sistem yang tidak sesuai dengan tujuan bisnis, di sini tidak ada evaluasi fungsional, yaitu evaluasi dari program yang dibuat oleh vendor, dan evaluasi terhadap teknik bagi pengguna atau bagi operator. Tidak ada kajian bagaimana secara fungsional, bagaimana jangan sampai fungsionalnya bagus, tetapi terlalu sukar, sehingga secara teknik tidak dapat digunakan. Ini ISO-nya adalah ISO IEC 25010. Kita kan terbiasa dengan beberapa ISO, mungkin di beberapa perkuliahan mahasiswa belum pernah, atau para pendengar channel ini belum pernah terbiasa dengan ISO. Kita akan banyak nanti berbicara menggunakan ISO. Kemudian tidak ada pengujian sistem, tidak ada simulasi beban, tidak ada simulasi aksesibilitas. Saat digunakan, tiba-tiba programnya nge-hang. Membuat sistem untuk mendata dosen se-nasional. Tidak ada simulasi, servernya harus pakai tingkat apa, berapa orang yang akan menggunakan sistem. Pada saat digunakan, sistem tidak berjalan karena kekurangan dari kecepatan bandwidth. Itu tidak ada simulasi terlebih dahulu. Jadi setelah membuat, tidak ada simulasi dampaknya, kelebihan dan kekurangan. Sistem terlalu canggih, ini kebalikannya, sehingga membuat sumber dayanya harus selalu dilatih. Sistemnya menjadi sangat canggih, tetapi tidak membuat otomatisasi, sehingga sumber daya manusianya harus memiliki keterampilan yang sangat tinggi dan pelatihan terus-menerus. Ini merupakan salah satu pemborosan. Kemudian, waktu layanan yang tidak sesuai dengan service level agreement. Jadi kalau kita membuat suatu sistem layanan dalam IT, kita menghitung berapa waktu yang digunakan. Waktunya kelebihan tidak sesuai dengan service level agreement, berarti banyak waktu yang merupakan pemborosan. Kemudian modul program yang tidak terpakai karena dibuat sporadik tanpa blueprint atau perencanaan. Membuat banyak ribuan, sekarang kita punya pekerjaan yang namanya enterprise architect. Bagi para mahasiswa dan para pendengar yang belum pernah terbiasa,
Enterprise Architect adalah merupakan orang yang merancang suatu perusahaan dari sisi IT. Di luar negeri merupakan suatu pekerjaan yang cukup mahal, mungkin di Indonesia belum terlalu terkenal. Enterprise Architect ini membuat suatu blueprint. Blueprint itu tidak sembarangan, karena harus bisa dipakai untuk waktu-waktu yang cukup panjang. Membuat modul-modul yang terlalu banyak, karena permintaan dari perusahaan, modulnya berarti program-program kecil. Biasanya ini ramainya di sistem Oracle, terlalu banyak membuat program pada modul Oracle, itu setelah selesai tidak dapat dipergunakan. Kemudian tidak ada retensi data. Kita tidak menghitung apakah datanya sudah selesai umurnya, apakah kapan dia harus diupdate, atau dia harus disimpan di suatu modul penyimpanan, atau di perangkat keras. Kita tidak menghitung retensi data, sehingga ada beberapa data yang seharusnya sudah diupdate, ternyata menjadi salah. Ini merupakan juga limbah juga pada industri, karena bisa berbahaya. Misalkan sekarang data BLT, orang yang sudah meninggal, tetapi masih dikasih. Itu mengapa? Karena tidak menghitung update-nya, masa ada orang yang BLT usianya sampai 110, tidak pernah dilakukan pengupdatean. Itu disebut dengan proses retensi data. Kemudian sistem dengan potensi yang kurang, rentan, dan banyak bug. Sistem tidak standar, jadi misalkan kurang otomatisasi pada sistem, tidaknya adanya pengecekan segregation of duty, jadi dia juga yang mengajukan barang, dia yang meng-ACC barang tersebut, dia yang meluluskan. Misalkan pada proses pengajuan kredit, dia yang meng-ACC pengajuan kredit dari awal sampai akhir. Tidak ada pemisahan, sehingga orang ini bisa melakukan fraud, dia bisa melakukan penipuan dalam sistem digital. Ini merupakan contoh-contoh dari tidak adanya suatu perancangan life cycle. Bentar ya, kita slide-nya lah, saya ngupload nih. Contoh yang sekarang dampaknya pada eksternal. Jadi siklus hidup atau daur ulang yang berdampak pada ekonomi, sosial, dan lingkungan eksternal. Di sini yang lagi ramai adalah startup yang dibuat oleh tim Telkom University yang disebut dengan Aruna. Aruna ini membantu para pelaut untuk mengambil ikan dan menginformasikan kepada para pembeli di luar negeri. Sehingga proses ekspor dengan harga yang tepat dan waktu yang tepat, ikan yang segar, harga yang dijualnya cukup mahal. Sehingga para pelaut atau nelayan, itu keuntungannya bisa sampai 12 kali lipat. Ini merupakan startup yang baru, dimulai tahun 2016, tahun 2020 sudah memiliki cabang sekitar 25 titik dalam perairan Indonesia. Kemudian juga yang tidak kalah lagi adalah Gojek. Ingat, Gojek pada saat didirikan itu peraturannya belum ada, kemudian terjadi dampak protes oleh para ojek pangkalan, dampak terhadap lingkungan. Dampaknya bisa baik juga bisa buruk, tetapi ini semua merupakan bagian dari suatu sistem. Mudah-mudahan masih bersabar di sini, saya masih ada beberapa slide lagi. Nah, bagi mahasiswa yang mungkin belum terbiasa dengan ISO, beberapa perkuliahan mungkin belum memasukkan ISO itu di kurikulum S1. Di sini saya berikan gambar yang pakai garis merah itu adalah dampak terhadap internal, terhadap perusahaan. Di sini ada sisi software, dampak-dampaknya yaitu ISO IEC 1212007, ini merupakan dari ISO mengenai life cycle yang bisa digunakan oleh para vendor atau pembuat program untuk menampilkan perbaikan dari program atau bug. Kemudian ada ISO yang lain, Software Engineering Lifecycle Process, 4764, ada juga Software Engineering untuk Lifecycle Process dari sistem proses perbaikan dan pemeliharaan. Kemudian ada proses pembuatan dan perancangan perbaikan, 15288. Ada juga software sistem engineering untuk proses life cycle dari sisi dokumentasi. Dari sisi perusahaan, Enterprise Architect, di sini ada ISO 42020, ini yang berhubungan dengan proses perancangan sistem, siklus hidup di dalam suatu perusahaan. Jadi yang berwarna merah ini untuk internal, sedangkan yang tidak diberikan warna itu untuk dampak secara eksternal. Kemudian ada yang terbaru, yaitu 42030 tahun 2019, ini masih baru sekali, masih hangat. Ini bagaimana cara mengevaluasi satu sistem di dalam perusahaan.
Jadi kalau perusahaannya sudah bercabang, misalkan kalau ada yang tahu, Agoda itu adalah suatu startup yang dibuat di Thailand. Proses-proses untuk mengevaluasinya itu sudah internasional, melewati batas negara. Nah, ISO 42030 digunakan untuk mengevaluasi framework yang ada di program Agoda. Kemudian ada project management, manajemen proyek, ini menggunakan ISO 16326. Sedangkan secara eksternal itu ada ISO 14000, ini cukup terkenal. Ini merupakan tentang manajemen lingkungan. Misalkan kita kalau membuat software jangan terlalu lama, itu menghabiskan listrik. Jangan buat software yang tidak terpakai. Atau, tapi juga jangan membuat kita khawatir membuat software, jadi software terus dirancang. Ada beberapa teknologi perancangan nanti yang bisa membantu. Ada juga ISO 9001, ini tahun 2000, ini berhubungan dengan suatu tingkat kualitas yang diberikan kepada customer. Jangan sampai customer menolak, jadi sudah buat sistem bagus-bagus, kebanyakan orang informatika ini yang sering terjadi. Sudah bikin software bagus-bagus, pada saat dilemparkan ke masyarakat, tidak digunakan, customer-nya menolak, karena tidak melewati manajemen perubahan, tidak ada proses dan manajemen. Langsung dilemparkan saja, malah tidak dipakai. Sehingga orang IT kan bingung, ini mengapa bisa seperti ini. Nah, itu merupakan dampak secara eksternal. Kemudian juga ada ISO 26000 mengenai tentang social responsibility, jadi tanggung jawab dari setiap perusahaan untuk berpikir bagaimana bahwa suatu produknya itu akan berdampak bagi masyarakat. Seperti tadi contohnya yang startup Aruna itu meningkatkan taraf hidup perekonomian dari para nelayan. Itu memberikan suatu tanggung jawab perusahaan yang sangat baik. Ini secara teori mungkin akan terlihat sederhana kalau kita berpikir bahwa yang sekarang membuat suatu software development, membuat suatu perangkat keras, hardware, semua berhubungan dengan IT, itu harus memiliki konsep 3P, yaitu ramah lingkungan, planet, memiliki keuntungan, profit, dan juga mengembangkan sumber daya manusia, yaitu people. Jadi ada 3P, planet, profit, and people. Ini dalam ISO 14040 merupakan yang disebut dengan Life Cycle Sustainable Assessment. Ini yang akan kita bahas. Jadi, yang namanya Life Cycle Sustainable Assessment adalah pengaruh terhadap internal, juga terhadap eksternal. Meningkatkan kepada perusahaan, yaitu profit, dan bermanfaat bagi lingkungan, yaitu sosial, people, dan planet. Jadi, bagian Life Cycle Sustainable Assessment itu merangkum semua efek atau impact dampak secara internal maupun secara eksternal. Lingkungan internal yaitu perusahaan, lingkungan eksternal yaitu lingkungan hidup dan manusianya. Ini secara teoritis, mudah-mudahan tidak bosan. Saya ceritakan sedikit, berarti dari semua ISO yang tadi, itu setelah kita melakukan proses pemetaan, banyak sekali yang berisi masalahnya ada di dalam perusahaan, yaitu di dalam komponen dari arsitektur perusahaan. Semuanya merupakan proses pengembangan dari Sustainable Development. ISO 26000 ini merupakan pengembangan dari Sustainable Development. Apa yang menyebabkan perusahaan itu berubah? Perusahaan sangat dinamik. Perubahannya bisa karena perubahan dari secara internal, ada bisnis strategi dari para pemiliknya, dari ownernya, dari direkturnya, ada juga bisa karena perubahan lingkungan atau terjadi business change. Misalkan zaman dulu kita tidak pernah mempergunakan Gojek. Sekarang kita kapanpun kita mau berangkat, kita bisa menggunakan Gojek. Dan selalu kalau menggunakan mobil, GoCar, kita selalu mendapatkan tidak perlu menunggu taksi. Jadi satu paradigma yang berubah. Terus business change yang berubah. Ini semua jika digabungkan namanya nanti adalah supply chain management. Jadi perusahaan untuk beradaptasi, untuk berubah, dia harus tetap sustainable. Jadi kata saudara mungkin kita definisikan di sini adalah tetap hidup atau tetap berjalan. Kalau stop jangan sampai mati. Kalau misalkan harus diam, jangan sampai diam selamanya. Ya, sustainable berarti kita tetap maju, tetap bergerak. Zaman pandemi ini jangan sampai perusahaan kita mati. Ada bisnis yang chain yang besar, yaitu adanya pandemi COVID. Nah, bagaimana caranya kita bisa di masa perubahan ini kita mencari beberapa
titik temu untuk menyelesaikan supaya pelanggan tetap sustainable, tetap berlangsung. Kalau istilahnya di sini adalah tetap supaya semua orang pekerja kita tetap makan. Jangan mem-PHK, tetapi mencari peluang baru. Jadi apa yang perlu kita lakukan di masa pandemi COVID ini, supaya kita jangan menyia-nyiakan waktu. Pertama, kita harus melihat, kita melakukan proses pendataan. Ada beberapa sumber daya ini bisa manusia, modal, ya, teknologi, modul-modul, program-program kecil, proyek, bahan-bahan material, manufaktur, atau outsourcing. Ada yang bisa digantikan, ada yang tidak. Ada yang disebut dengan very weak sustainability, berarti semuanya dapat kita gantikan. Setiap sumber daya bisa kita gantikan. Ini yang mungkin terkenal nama disruptif. Jadi tergantikan dan tidak dipakai lagi. Misalkan sekarang orang jarang menggunakan SMS, tapi banyak menggunakan WhatsApp. Ini merupakan teknologi yang disruptif. Ada juga yang dapat digantikan sebagian, atau yang sama sekali tidak dapat tergantikan. Nah, sekarang mungkin rencana kita adalah bermain di tempat yang dapat tergantikan. Jadi harus bisa beradaptasi, yaitu yang gambar kedua dan yang di atas. Kalau yang ini sangat saat jika terjadi pandemi tidak dapat digantikan, ini bisa repot sekali. Misalkan ada program-program yang sangat tergantung kepada vendor, sehingga tidak dapat digantikan dengan program lain. Wah, pada saat terjadi pandemi ini sangat berbahaya. Nah, kita harus berpikir beberapa proyek atau modul yang bisa digantikan, bisa sustainable. Siklus hidupnya tidak diam, tidak mati, tetapi kalau bisa immortal, tetap hidup selamanya. Secara ISO, saya perkenalkan yang namanya Business Sustainable, ISO 22301. Ini merupakan gabungan antara tadi 3P, kemudian Corporate Sustainability, dan Eco-Efficiency, melakukan beberapa efisiensi secara ekonomi, melakukan analisis keuntungan, kemudian melakukan penilaian secara lingkungan, perubahan lingkungan, dampak lingkungan. Misalkan kalau saya tanya, misalkan di sini, kalau kita buat software, pernah nggak berpikir bahwa software itu akan mempengaruhi apa dampaknya? Kita simulasikan. Apakah akan menguntungkan? Jika menguntungkan, sampai kapan menguntungkannya? Apakah dia akan terus-menerus? Kemudian bagaimana pengaruh dari kompetitor? Nah, mungkin di S1 tidak berpikir, mahasiswa S1 berpikir sampai sana. Tetapi saat dia bekerja, di industri IT akan dihadapkan dengan kebiasaan baru, yaitu hidup bersama dengan kompetitor. Atau mungkin malah bekerja sama dengan kompetitor. Itu merupakan hal-hal baru atau normatif baru. Secara teori, life cycle assessment metodologi, yaitu melakukan metodologi penilaian dampak internal pada perusahaan maupun dampak eksternal pada lingkungan dan pada sosial, itu adalah dibahas di keluarga ISO 14041, 41, 42, sampai 43. Di situ ada yang namanya LCI, Life Cycle Inventory, dan Life Cycle Impact Assessment. Kita tidak akan bahas terlalu panjang di sini. Tapi intinya, ini merupakan isu baru untuk industri IT. Jangan sampai industri ini menjadi itu sekarang lagi ramai startup. Mengapa startup? Karena ini merupakan industri yang sangat baru dan siklus hidupnya lebih panjang daripada manufaktur. Tapi juga salah-salah, siklus hidupnya bisa sangat pendek dibandingkan dengan manufaktur. Karena tidak adanya penilaian resiko, tidak adanya pengambilan keputusan dengan tepat. Bagian ini dikembangkan menjadi 4 bagian. Saya tidak akan bahas terlalu banyak, tetapi assessment-nya akan menilai bagaimana dampaknya. Nanti secara sederhana akan saya perlihatkan pengaruhnya setelah kita mempelajari life cycle assessment ini. Apa saja yang menjadi kegiatan baru atau normatif baru yang akan kita lakukan. Oke. Jadi namanya manajemen perusahaan itu akan menyebabkan 3 dampak. Orang informatika mungkin sudah mengenal yang namanya agile, sekarang lagi ramai yang namanya agile. Jadi terjadi suatu dampak yang memajukan atau mengusung responsiveness. Kemudian adanya effectiveness, bagaimana membuat program yang tidak memboroskan waktu, tidak wasted, itu namanya lean.
bagaimana kita mendekati keinginan dari stakeholder supaya kalau saat program tersebut dilemparkan, sistem tersebut dilemparkan kepada masyarakat, langsung dapat diserap, dapat digunakan. Bagaimana proses perbaikan dari Kanban. Itu orang informatika biasanya jago di bagian yang sebelah kiri ini. Sedangkan orang informatika, informasi, mungkin jago di bagian integrasi. Bagaimana kita mengintegrasikan bisnis, bagaimana mengintegrasikan satu perusahaan enterprise yang cukup besar, yang cabangnya banyak, atau mengintegrasikan beberapa aplikasi. Kemudian ada sustainability. Mungkin orang informasi di S1 baru belajar TOGAF, kalau S2 mungkin sudah belajar kenal namanya TOGAF, suatu enterprise framework. Tapi TOGAF itu tidak terlalu banyak berbicara mengenai yang namanya life cycle. Membuat satu program, tetapi bagaimana cara memperbaikinya, sehingga TOGAF sering ditambahkan antara Agile dan Kanban. Tapi kalau kita lihat-lihat, kita buka-buka teori cukup lama, sebetulnya sebelum TOGAF itu sudah ada generasi sebelumnya yang sudah membahas mengenai sustainability. Mungkin pada tahun sekarang jarang dipakai. Namanya mungkin juga semua tidak kenal. Yang disebut dengan PERA, Cimosa, Aris, dan Geram. Ini merupakan suatu enterprise arsitektur yang ada sebelum TOGAF, yang sudah membawa yang namanya sistem life cycle. Jadi bagaimana cara mengganti sistem, bagaimana cara mengatasi perubahan, bagaimana memperbaiki, itu sudah ada di 4 enterprise arsitek ini. TOGAF juga ada, tetapi tidak terlalu spesifik bagaimana proses untuk menggantikannya, sehingga sering sekali TOGAF ini digabungkan dengan Kanban untuk proses meningkatkan kualitas. Bagi yang belum pernah kenal TOGAF, TOGAF merupakan suatu enterprise arsitektur yang bersifat open. Jadi siapapun yang punya model itu bisa dilemparkan, bisa langsung jadi. Tapi masalahnya tidak adanya template baku. Itu adalah TOGAF. Selain TOGAF ada juga yang lain, ada Deoda, kemudian ada Zahman, cukup banyak. Ini merupakan ilmu dari sistem informasi. Sebagai contoh, saya ceritakan mengenai Geram. Geram ini merupakan singkatan dari Generalized Enterprise Driven Architecture and Methodology. Ini adalah proses untuk membuat suatu sistem, untuk membuat produk. Jadi yang bergerak di sini adalah orang sistem informasi, teknik industri, teknik kontrol, dan proses manufaktur. Bagaimana membuat suatu sistem yang bisa menghasilkan barang, menghasilkan jasa. Kemudian bagaimana proses ini dapat diulang terus-menerus, sehingga tidak hanya sekali membuatnya. Bagaimana sustainabilitasnya, keberlangsungan dari sumber daya, organisasi kalau ganti orang tetap bisa jalan, kalau ganti sistem tetap bisa jalan, ganti aplikasi tetap bisa jalan. Bagaimana life cycle-nya? Perusahaan harus hidup, tidak boleh stop, tidak boleh mati. Boleh stop, tapi jangan shutdown. Boleh trip, tapi tidak boleh shutdown. Nah, ini yang dirancang dalam sistem namanya Geram. Sebagai contoh, misalkan di sini adalah proses pembuatan dari suatu barang produksi untuk rumah, misalkan piring, kemudian mixer, itu kita akan lihat nanti prosesnya, kita loncat saja. Ini contoh membuatnya. Orang suka mengatakan orang situasi itu membuat apa? Apakah hasilnya bisa berupa produk atau cuma model? Banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, di dalam sekarang di sistem life cycle, kita akan melihat pekerjaan dari seorang informasi. Mereka akan membuat suatu model framework. Kemudian menggunakan tool namanya Archimate, jadi suatu model enterprise engineering tool yang dapat kita kerjakan. Di sini ada beberapa artefak, beberapa model data masuk, sampai menjadi suatu hasil produk yang dapat diimplementasikan. Produk tersebut bisa jasa, juga bisa produk barang. Perancangannya, otaknya di sini, orang sistem informasi, mungkin ada orang programming. Di sini bagian implementasi adalah orang sistem komputer. Semua info komputer bekerja sama, dan mereka tergabung menjadi suatu tim yang namanya tim IT. Inilah pekerjaan yang dilakukan. Bagaimana siklusnya? Misalkan permintaan berubah, karakter berubah, maka terjadi perubahan model. Atau beban bertambah, maka terjadi bagaimana mengolah supaya infrastrukturnya bisa mengatasi beban. Misalkan dulu pemesanan cuma 20, kalau pemesanan menjadi 20.000, bagaimana caranya? Tanggal 5 Juli kemarin ada yang namanya CEPA. CEPA itu merupakan proses penjualan barang ke Australia yang bebas tarif. Dulunya UMKM cuma jual 20.000 barang, sekarang menjual 3 kontainer. Mereka akan kaget karena bebannya berubah. Nah,
tanpa adanya suatu perancangan yang baik, maka kualitas akan menjadi berkurang jika beban bertambah. Sistem aplikasi Geram ini merupakan contoh yang bisa mengatasi jika terjadi perubahan baik secara internal maupun perubahan secara eksternal. Seperti gambar yang sudah diberikan tadi. Ini contoh life cycle dari suatu siklus hidup secara internal. Jadi di sini perusahaan harus merancang keuntungan bagi dirinya jangan sampai mati. Ini merupakan dampak-dampak lingkungan. Jadi yang namanya LSCA itu membahas mengenai dampak lingkungan terhadap internalnya, juga terhadap eksternalnya. Ini contoh yang internal. Siklus dari Gera mulai dilakukan dari proses identifikasi sampai suatu sistem tersebut tidak digunakan lagi. Decommission berarti tidak digunakan. Ada proyek-proyek yang dirancang di awal, kemudian di sini ada proyek yang ditingkatkan, continuous improvement, ini bisa menggunakan Kanban. Di sini kita perbaiki yang mana yang boros menggunakan Lean. Lean ditulisnya Lean, dibacanya Lean. Kemudian di sini ada proyek enterprise yang kemudian dilakukan ulang kembali. Prosesnya mungkin untuk proses optimasi, efisiensi, diulangi lagi supaya lebih baik. Atau yang tidak digunakan lagi, dibuang. Tapi yang tidak boleh adalah waktunya masih nol, tiba-tiba sudah loncat ke decommission project. Atau baru beberapa bulan sudah tidak dapat dipakai. Inilah pemborosan. Tapi kalau dia penggunaan cukup lama, tidak apa-apa, dia masuk ke siklus decommission. Yang tidak boleh itu, baru beberapa waktunya masih muda, tapi sudah almarhum, atau program sudah tidak dapat digunakan lagi. Nah, ini merupakan pemborosan dan pembuangan waktu. Atau berlama-lama di sini waktunya cukup panjang, tapi akhirnya tidak dipakai juga, tidak ada peningkatan continuous improvement, tidak ada peningkatan kualitas. Itu termasuk kepada pemborosan waktu, minimal pemborosan listrik, pemborosan sumber daya orang yang digunakan, atau juga pemborosan dari uang. Karena membuat proses itu kan orangnya harus dibayar. Proyek ini harus dibayar. Kalau proyek tidak ada manfaatnya, sayang. Tidak ada kajian antara fungsional dan teknikal. Ini kita masuk kepada slide terakhir. Mungkin kalau bicara teoritis, bosan ya. Kita akan lihat contoh-contoh aktivitas dari LCSA itu apa saja. Aktivitas LCSA berdasarkan ISO, keluarganya dari 14.000, yaitu 14.040, adalah sebagai berikut. Pertama, ini merupakan normatif yang ada di industri. Pengecekan atau analisis dari kontribusi. Apakah sistem tersebut berkontribusi terhadap perusahaan maupun terhadap lingkungan eksternal. Dicek tentu secara lengkap. Kemudian lakukan proses pengecekan sensitivitas. Bagaimana alokasi, apakah ada data yang tidak berpengaruh, tidak berubah terhadap suatu perubahan, tidak peka terhadap suatu perubahan. Kemudian bagaimana mengecek konsistensi, ini merupakan norma-norma di dalam industri. Jadi kalau mahasiswa di sini mengikuti acara ini, banyak yang mengerjakan pekerjaan tidak pernah melakukan check and recheck, tidak pernah melakukan double check, setelah selesai programnya langsung diserahkan kepada dosen, tidak mengecek lagi, itu harus mengganti sikap. Karena norma di dalam industri adalah seperti itu. Ini norma-normanya. Kemudian mencari data yang benar-benar berkualitas. Jangan hanya kita misalkan mengerjakan tugas tesis, tugas sistem skripsi, itu dengan data yang kita tidak cek. Kita tidak peduli apakah datanya itu kualitas atau tidak kualitas. Apakah memang dibutuhkan atau tidak. Pokoknya kita masukkan semuanya tanpa memilih-milih. Nah, itu merupakan norma hidup di dalam industri yang harus kita ikutin. Kalau kita tidak melakukan hal tersebut, maka dari perkuliahan kita dilakukan, kita tidak bisa menyesuaikan dengan kehidupan industri. Dan mulai sekarang, mahasiswa harus membiasakan ini supaya pada saat bekerja tidak kaget, atau pada saat magang tidak kaget. Life cycle inventory ini berisi mengenai perhitungan-perhitungan beban tadi, mensimulasikan kondisi sekarang, kondisi masa depan. Nah, contohnya kita lihat di sini. Pertama, perhitungan waktu layanan optimal. Semua proses dari proses membuka sistem sampai selesai, kita hitung berapa waktunya. Mungkin ini jarang kita lakukan. Tapi di industri penting, karena waktu tersebut itu berpengaruh banyak kepada penyimpanan, kepada server, kepada layanan yang lain. Ada yang studi kelayakan. Untuk analisis risiko, ada ISO 31000. Ini biasanya S2. Kalau yang tahu S2, S1 mungkin tidak banyak menggunakan ISO. Ya. S2 estimasi biasanya itu banyak menggunakan ISO
untuk risk analysis dan business continuity. Simulasi dampak internal, bagaimana profitnya, bagaimana cost benefit analysis, bagaimana environment analysis, apakah berdampak sosial. Sekarang orang nggak peduli, pokoknya buat software, buat aplikasi, lempar langsung ke masyarakat, tidak perlu dampaknya. Tidak berpikir simulasi bagaimana. Apakah berdampak bagi anak-anak, berdampak bagi orang dewasa, bagi wanita, apa saja. Mereka tidak berpikir. Jika dampaknya baik, tidak apa-apa. Tapi jika dampaknya buruk, itu kan kita harus punya integritas. Kemudian adanya simulasi kehilangan sumber daya. Bagaimana jika sumber daya hilang? Tiba-tiba kita membuat sistem sangat tergantung kepada listrik. Listriknya padam, tidak ada backup. Kita tidak mensimulasikan hal tersebut. Kemudian adanya evolusi moduler, front to back end. Jadi sekarang melakukan suatu program moduler yang bisa program dipecah-pecah. Ada bagian back-nya, ada bagian tengahnya, ada bagian depannya. Orang yang hanya khusus di bagian depan itu melakukan evolusi tampilan sebaik mungkin. Orang yang ada di bagian tengah membuat supaya bagian belakang, bagian data itu cepat bisa membantu ke bagian tampilan. Bagian belakang membuat server atau hardware yang merancang memiliki performa yang baik. Orang-orang yang jago Python itu ada di tengah-tengah. Dia akan membantu supaya data dapat digunakan dengan cepat di bagian front end. Kemudian green computing, proses komputasi yang tidak memakan waktu, tidak membuang sumber daya listrik, kemudian dapat digunakan dengan baik. Oke, waktu saya tinggal sedikit ya. Oke. Kemudian adanya chaos atau to order atau silo. Jadi berubah dari kondisi membuat sistem yang tidak pernah kerjasama, misalkan di teori Scrum, dulunya kalau kita buat program jarang ngobrol sama orang bisnis, orang IT biasanya suka asik sendiri. Membuat sistem, membuat suatu program, tidak bicara, tidak ngobrol kepada orang bisnis, kepada yang menggunakannya. Sekarang itu sudah dapat ditinggalkan. Berubah, paradigma dari chaos menjadi suatu integration, dari zero to hero. Mereka banyak sekali orang-orang yang bisa berkomunikasikan sistemnya. Jangan sampai orang IT tidak bisa komunikasi kepada orang-orang yang bisnis yang menggunakannya atau kepada customer-nya. Kemudian mengerjakan multiple self change management. Terjadi suatu perubahan dari sistem lama ke sistem baru, itu banyak sekali kajiannya. Ngobrolnya banyak sebelum sistemnya dilemparkan. Mereka bicara kepada pengguna, bicara kepada orang pertama, bicara kepada orang yang mengatasi dampaknya. Kemudian orientasinya ada 3P. Keuntungan, profit, people, planet, dan profit. Manusianya menjadi diuntungkan, lingkungannya ramah, dan memberikan keuntungan secara internal. Kalau bisa banyak sistem yang immortal, sistem yang selalu ada setiap saat, ada di mana-mana, kemudian dapat digunakan di mana-mana. Dengan berkembangnya mobile system, kita bisa menggunakan, dan data selalu ada digunakan baik di dalam bentuk cloud maupun di dalam bentuk hardware. Sekarang banyak sekali cloud yang menggunakan dirancang dengan sistem on-premise. Mengapa? Supaya kalau misalnya cloud-nya ternyata mati, atau datanya sangat rahasia, kita bisa simpan di hard disk kita, di server kita, namanya on-premise. Apakah on-premise atau kita simpan di cloud? Tujuannya supaya data tersebut bisa hidup lebih lama. Dan dapat diupdate dan disimpan dengan lebih baik, tanpa adanya orang yang bisa mengganggu. Jadi siapa saja yang nanti akan terlibat? Kalau kita menjawab dari tantangan Pak Presiden Jokowi mengenai percepatan transformasi digital, banyak sekali yang akan terlibat di sini. Jadi life cycle assessment itu misalkan semua enterprise architect, semua yang membuat sistem perusahaan harus berpikir secara holistik lengkap. Kemudian para auditor di sini harus melakukan beberapa perjalanan perbandingan dari kondisi sekarang sampai kondisi yang akan datang, simulasi. Beberapa orang project management itu akan membuat suatu data system yang harus tidak mengandalkan orang, harus bisa mensimulasikan di awal. Jika ada orang-orang yang sangat penting tiba-tiba tidak bisa meneruskan project, maka project tetap harus bisa berjalan. Jangan sampai ada project yang mati. Tantangan sekarang di masa pandemi, jangan sampai project tersebut mati. Orang membuat sistem bisa gabungan dari beberapa negara. Dulu kita membuat sistem, timnya hanya teman-teman kita sendiri. Sekarang kalau kita membuat sistem informasi, misalkan enterprise architect, kita bisa orang yang tidak ada pada posisi itu, karena masa pandemi tidak bisa berkunjung. Misalkan contohnya pembuatan sistem informasi di salah satu bandara di Inggris, di Gatwick, itu orang-orangnya ada di luar dari Inggris.
orang-orangnya ada di tempat yang berbeda yang kita tidak tahu. Itu disebut dengan virtual immortal. Eko-efisien, membuat satu project manajemen yang efisien, tidak banyak pemborosan. Dan kita lihat mana modul-modul yang dapat kita gantikan. Tidak membuat suatu modul yang terlalu kaku. Tidak membuat suatu modul atau program kecil yang tidak dapat digantikan. Kalau perlu kita buat dalam bentuk open source. Dalam bentuk IT government ada dampaknya, kita mengasih dampak, kemudian kita melihat bagaimana gap-nya, supaya pengolahan ini menjadi lebih baik, pelan-pelan kita tingkatkan. Bisnis menjadi berlanjut, ada keuntungan, kemudian ada suatu dana abadi dari sini. Kemudian dari sisi IT policy, mengkomunikasikan antara sistem kebijakan secara paralel maupun secara serial, secara holistik. Kemudian kita bisa memprediksikan semua strategi dari kebijakan kita di sini. Secara infrastruktur, membuat suatu sistem yang green, yang tidak merusak lingkungan, dengan efisiensi sangat tinggi, dan mengoptimalkan kinerja. Slide terakhir, apa dampaknya bagi stakeholder dengan adanya LCT adalah life cycle thinking, cara berpikir tentang siklus. Mungkin saya sebentar lagi akan menyerahkan kepada MC atau moderator. Pertama, bagi desainer, terjadi analisis yang komprehensif. Karena berpikirnya multi perspektif, dia berpikir lengkap dan konsisten. Kemudian semua faktor yang berkontribusi terhadap dampak lingkungan dipikirkan. Dia akan menghindari analisis yang hanya sebagian kecil, tapi berpikirnya multi perspektif. Tidak memikirkan hanya di satu sistem, memikirkan bagaimana dampaknya sekarang dan akan datang kepada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kemudian ada bagi desainer dan ada identifikasi solusi untuk meningkatkan kinerja sistem keseluruhan, kemudian dari semua aktor dalam supply chain. Tidak ada identifikasi solusi hanya pada satu permasalahan lingkungan sehingga menyebabkan masalah lain. Jadi jangan sampai tutup lubang nggak ada lubang. Pada marketing kita bisa melihat bagaimana posisi barang kita di pasar. Kita bisa melakukan evaluasi, kita bisa melihat posisi dari kompetitor, kita bisa membuat pengiriman dengan lancar. Kita bisa membandingkan semua desain produk dengan lebih baik, karena berpikirnya lebih luas. Untuk konsumen dan pasar, kita ada satu kepedulian terhadap pasar. Kita mengkomunikasikan informasi yang jelas dan pasti dan konsisten. Tidak menginformasikan informasi yang salah, atau yang akan berubah tanpa kita ketahui. Informasi akan terdeteksi, sehingga kita peduli kepada sistem pasar kita. Kemudian dari sisi supply chain dan komunitas, meningkatkan seluruh sistem bukan hanya satu bagian sistem saja. Jadi kalau misalkan jangan sampai memindahkan masalah dari satu masalah ke masalah lain. Di situ ada geografis ke masalah geografis yang lain. Tapi semua berpikir secara lingkungan global. Jangan sampai lingkungan manapun yang dirugikan dengan adanya sistem ini. Secara international government juga sini akan berlangsung investasi sumber daya ekonomi yang mendukung proyek keberlangsungan. Jadi ada investasi yang pemborosan, sehingga di sini kalau ada budgetnya dana venture atau pemberi dana, sekarang lagi ramai untuk sistem startup, ada beberapa perusahaan yang membantu startup, mereka akan melihat bagaimana startup yang akan diberikan venture, diberikan dana. Investasi tersebut tidak akan sia-sia karena mereka bisa membaca, bisa melakukan proses kurasi atau penilaian dari suatu startup yang diberikan. Jika startup itu sudah berpikir mengenai LCT, life cycle thinking, tentunya pasti dana itu akan dapat. Jika di sini ada mahasiswa yang sedang membuat startup, cobalah berpikir dari sisi LCT. Membuat suatu sistem yang berdampak bagi diri kita, profit, berdampak bagi lingkungan, juga berdampak bagi sosial, menggunakan prinsip 3P tadi. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Ya.